Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya di seri Farmasi Klinik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang drug related problems. Jadi masalah-masalah terkait obat dan how to detect and resolve, bagaimana untuk kita bisa mendeteksi dan kemudian bisa menyelesaikan masalah terkait obat atau drug related problem. Baik, seri ini berkaitan erat dengan seri video yang lain, yaitu tentang Naranjo dan seri tips dan trik untuk menyelesaikan kasus farmakoterapi. Jadi teman-teman sekalian bisa juga melihat dua video tadi untuk kemudian saling melengkapi satu sama lain dengan video ini. Baik, ini latar belakangnya. Jadi seperti kita ketahui, DRP ya, drug related problem, adalah peristiwa atau kejadian ya yang berhubungan dengan terapi obat yang kemudian di sini dikatakan actually or potentially, ya bisa sifatnya aktual atau sifatnya potensial yang kemudian interferes mempengaruhi desired health outcome, yang mempengaruhi tujuan terapi yang diinginkan, yang ya artinya apa, tujuan terapi yang harusnya misalnya sembuh menjadi tidak sembuh, atau tujuan terapi yang tadinya tidak ada muncul katakanlah adverse drug reaction, muncul adverse drug reaction. Ya, jadi yang kemudian berkebalikan dengan tujuan terapi yang sebenarnya, yang sifatnya aktual maupun potensial. Aktual artinya yang sudah memang terjadi, yang potensial yang sifatnya potensial yang akan terjadi. Dan DRP ini akan menyebabkan patient harm ya. Jadi adanya kondisi pasien yang memburuk ya, atau kondisi pasien yang kemudian bahkan bisa sampai morbiditas maupun mortalitasnya kemudian menjadi muncul ya. Jadi angka morbiditasnya meningkat atau mortalitasnya juga meningkat. Jadi efeknya efek negatif terhadap kondisi pasien. Dan tentu saja karena ada peningkatan kejadian morbiditas ya, termasuk juga pada sebagian kecil kejadian meningkatkan juga mortalitas, maka ini dikatakan secara ekonomi memiliki dampak, yaitu meningkatkan healthcare cost ya. Kenapa? Karena ya misalnya pasien harus masuk ke rumah sakit, harus mendapatkan terapi tambahan, harus mendapatkan perawatan tambahan, sehingga secara biaya juga akan kemudian memiliki dampak yang besar. Bahkan ini ada data penelitian bahwa di tahun 2000 dampak ekonomi DRP di Amerika Serikat itu diperkirakan sekitar 177 billion ya, 177 billion dolar ya, US dollar. Artinya apa? 177 miliar dolar ya. Jadi kalau dirupiahkan itu 100, berarti 1.700 triliun ya, 1.700 triliun satu tahun ya. Selama 1 tahun di Amerika itu kejadian DRP diperkirakan dampak ekonomi, harga ekonomi itu 1.700 triliun ya, 1.700 triliun. Angka yang kecil, sangat besar, sehingga kemampuan kita untuk bisa tadi sesuai judul di pertemuan kali ini, bagaimana mendeteksi dan kemudian bisa meresolve, itu sangat penting. Supaya apa? Supaya patient harm-nya kemudian dikurangi, angka morbidit supaya DRP-nya bisa dicegah, sehingga morbiditas dan mortalitas juga bisa dikurangi, sehingga healthcare cost kemudian juga bisa menurun. Dan ini disampaikan karena sebenarnya DRP itu di sini disampaikan ya, 28% ED itu emergency department ya. Jadi pasien yang kemudian harus masuk emergency department itu related DRP 28%. Artinya apa? Dari 28% itu kan berarti lebih dari seperempat ya. Katakanlah berarti seperempat itu kan berarti 25 ya. 28 dari 100 orang, 28 diantaranya itu karena DRP, atau katakanlah 3 ya. Katakanlah dari 10 orang ya sekitar 2 sampai 3 orang itu karena DRP. Ya, dan dari angka itu 24% harus masuk dirawat inap. Dan sebenarnya angka ini 70% avoidable ya. Jadi bisa dicegah, sehingga sebenarnya
tadi ketika kita bisa mencegah kejadian DRP, maka kemudian kita tidak perlu harus menghabiskan uang sebesar itu. Sehingga uh, gimana bisa mencegah ya banyak cara, termasuk kemudian gimana fungsi farmasis untuk kemudian ya bisa mendeteksi adanya kejadian DRP sehingga tidak harus kemudian ya tetap potensial, ya misalnya potensial tapi kemudian tidak sampai muncul actual. Ya, jadi dijaga supaya tidak sampai actual ya, sehingga ini angka ini affordable sehingga tidak perlu pasien masuk ke rumah sakit dan tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Oke. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa mendetek dan meresolve ya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa mendetek dan meresolve DRP tadi. Maka ini saya sampaikan di sini, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mencari tahu ya kejadian ya, angka kejadian ya, atau epidemiologi DRP di tempat kita bekerja gitu, tempat kita bekerja atau tempat kita akan berpraktek nantinya. Misalnya di hospital ya, di apotek atau di home care misalnya. Atau bisa juga kita mencari tahu angka kejadian DRP tadi di di jenis pasien yang berbeda. Misalnya pasien cancer, pasien HIV/AIDS ya, pasien-pasien khusus gitu ya. Pasien khusus ya, misalnya DRP apa yang sering terjadi di pasien cancer, DRP apa yang sering terjadi di pasien HIV/AIDS dan seterusnya. Ya. Kemudian bisa juga kita cari angka kejadiannya di pasien-pasien yang dengan katakanlah umur tertentu ya, misalnya geriatrik, pediatrik. Ya, DRP-nya apa sih yang ada di pasien geriatrik, pediatrik. Nah, kemudian di situ kita cari tahu ya, kira-kira obat apa yang sering menjadi penyebab ya, menjadi penyebab terjadinya DRP. Jadi kita cari tahu penelitian-penelitian yang sebelumnya di setting yang kita misalnya berpraktek gitu, kira-kira obat yang sering muncul menjadi DRP apa. Kemudian kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan dengan kondisi kita. Dengan kondisi di tempat kita praktek, kira-kira obat itu banyak digunakan atau tidak. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh, oke, berarti kemungkinan maka di tempat kita akan muncul DRP juga ya, karena di penelitian-penelitian sebelumnya sudah terbukti bahwa DRP itu muncul. Kemudian kita juga harus tahu clinical manifestasinya seperti apa sehingga kita bisa melakukan deteksi ya, deteksi kira-kira munculnya DRP itu dengan clinical manifestation seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah risk factor atau faktor resiko. Ya, seperti kita ketahui kejadian-kejadian DRP itu risk factornya tidak hanya obat tapi juga ada risk factor-faktor lain ya yang kemudian menjadi faktor faktor risiko munculnya DRP yang kemudian tidak kalah penting ya, tidak kalah penting dari dibandingkan obat itu sendiri. Jadi ada faktor-faktor yang kemudian kita harus juga pahami. Ya, sehingga dengan cara itu kita bisa tidak harus istilahnya membayangkan bahwa semua pasien akan terkena DRP. Ya, tentu saja mungkin iya secara potensial semua pasien akan munculkan DRP, tapi kita punya prioritas ya. Kira-kira pasien mana yang kita harus prioritaskan atau kita harus kaji secara lebih detail kemungkinan DRP itu muncul. Ya, caranya gimana ya, tadi kita sudah punya data kondisi kita, data di tempat kita ya, misalnya obat-obat yang dipakai gimana, model pasiennya seperti apa. Ya, kemudian kita lihat di penelitian-penelitian sebelumnya kira-kira DRP yang sering muncul itu obatnya apa saja, kemudian risk factornya apa. Kemudian kita gabungkan, kita kombinasikan yang mana sehingga kita bisa bilang, oh, oke, ini pasien ini punya kemungkinan DRP besar gitu. Oh, ini pasien ini kemungkinan DRP-nya kecil dan seterusnya, sehingga kita tidak perlu, misalnya kita harus memilih, maka kita pilih yang faktor risikonya besar, yang kemungkinan pasien mendapatkan DRP-nya tinggi ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kemudian kita juga bisa melakukan penelitian kita sendiri ya. Jadi setelah kita punya data, kita punya penelitian orang lain, kita juga bisa melakukan penelitian di tempat setting kita sendiri. Kira-kira
apa namanya DRP seperti apa yang muncul, obat apa yang sering muncul dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi bisa macam-macam. Ya, itu adalah salah satu cara untuk kemudian kita bisa memperkirakan ya, memperkirakan DRP apa yang akan sering kita jumpai ya di tempat kita praktek. Jadi bahkan di hospital sendiri kita bisa bedakan ya. Di hospital kan banyak ya, ada apa namanya IGD, ada bangsal biasa, ada bangsal bedah, ada ICU ya, ada bangsal rawat jalan, ada bangsal apa namanya pasien pulang gitu ya. Jadi di hospital sendiri ini macam-macam ya. Jadi DRP yang bisa muncul di IGD, DRP yang bisa muncul di eh, ICU ya, di bangsal bedah itu bisa jadi berbeda. Ya bahkan di rawat jalan biasa di rawat inap biasa mungkin berbeda. Ya karena penyakitnya mungkin berbeda ya. Ada eh, misalnya penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem pernafasan misalnya, ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan apa namanya bangsal misalnya ibu melahirkan misalnya dan seterusnya. Jadi kita bisa bisa kemudian apa namanya di awal itu kita bisa memperkirakan DRP apa yang kemudian kita bisa jumpai sehingga ini how to detect ya how to detect ya resolve-nya itu saja. Iya, kita harus mencari tahu ya apa namanya penyebabnya apa dan kemudian kita cari pilihan obat lain yang kemudian bisa bisa apa meminimalisir atau kemudian tidak memunculkan DRP yang sama ya. Ya, jadi kita harus mengkaji ya. Jadi risk and benefit sekali lagi Anda harus ingat ya risk and benefit yang Anda ingat di kuliah atau di video tentang bagaimana menyelesaikan kasus farmakoterapi risk and benefit ya. Jadi kita misalnya kajian tentang obat di kelas yang sama ya mana yang paling apa namanya punya DRP minimal ya misalnya ya dan seterusnya. Kemudian untuk melihat kausalitas ya antara obat yang tersangka kita dengan DRP kita bisa menggunakan Naranjo algoritma ini Anda bisa lihat video yang lain yaitu video Naranjo. Kemudian yang Rukam ini ya. Jadi Naranjo itu yang sifatnya generik ya. Jadi digunakan untuk semua jenis apa adverse drug reaction atau Rukam ya. Rukam ini sering digunakan untuk kejadian-kejadian yang sifatnya uh, apa namanya obat yang kemudian memunculkan hepatotoksitas ya. Ya atau apa namanya LIDI ya. DILI apa LIDI? DILI ya, drug induced liver injury ya, drug induced liver injury. Biasanya menggunakan ini Rukam. Jadi kalau misalnya ada obat-obat yang kemudian ada misalnya hepatotoksik yang muncul dan kemudian kita curiga penyebabnya karena obat, maka kita bisa menggunakan ini Rukam ya, Russell-Uclaf Causality Assessment Method. Oke. Oke, ini teman sekalian ini setelah ini saya akan sajikan beberapa penelitian terkait dengan apa epidemiologi atau kejadian DRP di beberapa setting sekaligus risk factor yang kemudian memunculkannya. Misalnya ini ya, ini adalah penelitian untuk menentukan determination of risk factor of DRP. Ini multidisciplinary triangulation process. Jadi pada dasarnya penelitian ini ingin melihat ya risk factor atau apa ya faktor risiko apa yang kemudian memunculkan kejadian DRP. Ya, yang menarik dari penelitian ini adalah penelitian ini disampaikan di sini ya, comprehensive method. Jadi metodenya komprehensif untuk together risk factor. Jadi untuk mengumpulkan faktor risiko. Bagaimana caranya dengan apa namanya mengambil dari literatur ya. Jadi data itu ya, penelitian-penelitian yang sudah dipublish yang berkaitan dengan faktor risiko tadi, tapi kemudian juga digabungkan dengan expert opinion ya. Jadi expert opinion. Jadi ada expert opinion, kemudian ada data dari literatur, kemudian dikombinasikan sehingga muncul ini apa namanya? Sih dikatakan list of risk factor contributing to the occurrence of DRP ya. Rate by expert panel as important ya or rather important. Jadi yang 4 itu yang important, 3 itu yang rather important ya sehingga yang kalau poinnya semakin atas maka ini semakin penting ya. Artinya DLP-nya penting gitu. Dan yang menarik di sini adalah expert panelnya itu Anda lihat di sini itu terdiri dari uh, apa profesi
profesi yang cukup lengkap gitu ya. Mulai dari konsultan hospital physician, jadi dokter konsultan ya spesialis rumah sakit, internal medicine sebagai spesialis penyakit dalam dan geriatrik. Kita tahu bahwa yang paling banyak kemungkinan ya dokter meresepkan obat yang kemungkinan terjadi DRP adalah dokter internal medicine atau dokter spesialis penyakit dalam itu yang nanti akan ya karena spesialis penyakit dalam itu variasi obatnya sangat lebar, sangat banyak dan banyak sekali obat-obat yang digunakan itu akan memunculkan DRP. Dan kemudian geriatrician ya, dokter spesialis geriatrik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kondisi geriatrik adalah kondisi yang rentan ya, rentan terhadap terjadinya DRP. Ya, nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya bagaimana kemudian DRP di geriatrik ini special population. Ya, kemudian one emergency physician ya dokter yang di emergency department atau IGD. Ya, kemudian independent general practitioner ya dokter umum ya, general practitioner, kemudian clinical pharmacologist, dokter spesialis farmakologi, kemudian clinical pharmacist ya, farmasi klinik ya, kemudian ada nurse juga ya, registered nurse ya, kemudian home care nurse juga, and to an independent community pharmacy. Jadi panelnya ini cukup mewakili ya, merepresentasikan profesi tenaga kesehatan yang kemudian akan yang punya potensi untuk meresepkan ataupun menangani pasien yang akan terkena DRP ya, yang akan terkena DRP atau obat-obat yang dihandle oleh tenaga kesehatan tersebut adalah obat-obat yang kemudian muncul yang punya kemungkinan munculnya kejadian DRP. Jadi ini di papernya dikatakan salah satu kekuatan dari penelitian ini adalah karena expert panelnya itu cukup mewakili. Jadi ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada dokter spesialis farmakologi, ada clinical pharmacist, ada perawat ya, ada home care perawat, ada apoteker di apotek juga. Jadi ini cukup luas ya, cukup luas. Dan sini ditemukan bahwa risk factor adalah ini ada 27 ya, dikatakan ada 27 risk factor mulai dari kondisi pasiennya demensia ya, kemudian obatnya polifarmasi ya, obat lebih dari 5 itu important ya, DRP-nya sangat mungkin muncul. Kemudian obat antiepileptik, antikoagulan, kemudian kombinasi NSAID dan oral antikoagulan, insulin ya, kemudian ini kondisi pasien di bawahnya insulin ya, missing information, have knowledge of the patient doesn't understand the goal of the therapy, medication obat dengan narrow therapeutic index ya, atau therapeutic windownya sempit ya, non adherence, polymorbiditas ya, dan seterusnya. Jadi tidak hanya faktor obat ya, ini mulai dari sini ada faktor obat ya, digoxin, antiepileptik, juga, tapi juga ada kondisi pasien. Ketika pasiennya demensia, kalau di Indonesia pikun ya, pasiennya pikun gitu ya, atau low IQ ya, kognitif ya, tingkat kecerdasannya juga berkurang ya, maka kemudian menjadi risk factor yang sangat besar. Kita tahu bahwa kasus-kasus demensia sebenarnya besar di Indonesia, cuma memang belum terlalu banyak digali ya, atau dipelajari. Tapi ini kalau Anda sering melihat atau membaca penelitian-penelitian terkait dengan medication safety, maka demensia ini menjadi salah satu hal besar yang kemudian menjadi penentu keberhasilan terapi, termasuk penentu kejadian DRP. Kemudian ada juga kondisi organ nih ya, renal impairment ya, kemudian di sini juga ada hepatic impairment, jadi ada kondisi organ tubuh ya, baik ginjal maupun hati ya, kemudian ada penyakit lain, polymorbiditas ya, kemudian yang lainnya obat ya, ya. Jadi ini adalah risk factor yang kemudian dihasilkan dari penelitian ini, sehingga sekali lagi kalau Anda ingat di pendahuluan tadi bahwa ini penting sekali supaya kita bisa mendeteksi ketika pasien ini mendapatkan obat-obat ini atau pasien memiliki kondisi-kondisi seperti ini, maka kemungkinan DRP-nya menjadi besar. Oke. Ini adalah
kelanjutan ya. Jadi ini artikel atau paper yang lain, tapi ini adalah penelitian yang dibuat yang melanjutkan penelitian yang sebelumnya di slide sebelumnya. Jadi di sini saya katakan 27 risk factor tadi ya di penelitian sebelumnya, di slide sebelumnya, provided the basis of the self-assessment questionnaire. Jadi di penelitian ini peneliti ingin membuat kuesioner atau kuesioner untuk me-assess atau mengevaluasi kemungkinan DRP pada pasien ya. Namanya DART ya, Drug Associated Risk Tool ya. Jadi melalui apa kuesioner ini diharapkan ya ini yang akan ngisi nanti pasien ya. Jadi kita akan tanya ke pasien atau keluarga pasien ya misalnya, maka kemudian dari situ kita bisa mendeteksi ya kira-kira DRP-nya akan muncul seperti apa ya. The application of such a tool has the potential to support the healthcare professional in choosing patient who benefit the most of intensified pharmaceutical care. Ya, seperti saya sampaikan di pengantar tadi bahwa dengan adanya misalnya ini ya menggunakan tool ini, maka kita bisa mengkategorisasi apakah pasiennya itu punya potensi DRP yang tinggi atau tidak, sehingga kalau iya maka kita pasien tadi menjadi prioritas untuk kita ya nih, choosing patient who benefit the most of intensified pharmaceutical care. Karena sekali lagi ya kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia. Ini kita harus memilih kira-kira pasien mana yang kemudian akan mendapatkan manfaat kalau kita kasihkan intervensi ya, atau kita berikan intervensi ya. Dan tools ini bisa menjadi alat screening ya, screening. Oke, ini pasiennya perlu mendapatkan fasilitas atau tidak ya. Jadi ini sebenarnya adalah kuesioner untuk men-screen ya, untuk screening kemungkinan kejadian DRP yang kemudian muncul atau tidak di pasien tertentu. Ya, ini pertanyaannya merujuk pada tadi yang risk factor yang sebelumnya. Ya misalnya ini I have a restrict kidney function ya, jadi kidney, liver, kemudian jantung, kemudian pernafasan, kemudian diabetes ya. I have trouble remembering ya, tadi yang demensia ini muncul di sini ya. Kemudian ini jenis-jenis obatnya ya, jenis obatnya. Kemudian ini bagaimana pasien punya persepsi terhadap pengobatan. Ya ini tidak ada di ini ada enggak ya tadi ya. Tapi ini pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana persepsi pasien terhadap pengobatan ya. I'm worried about taking my medicine, sometimes I worry the long term effect dan seterusnya. Ya, kemudian nah ini juga bisa menjadi dasar ya. Nanti kita hubungkan dengan slide-slide yang di akhir nanti. Jadi ada kondisi di mana ketika pasien punya sensitivitas terhadap kejadian misalnya side effect, maka kita harus memberikan konseling yang berbeda ya. Ya nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian I feel well informed about my medicine ya. Kemudian ini I'm having trouble with the application of my medicine. Ini masuk ke sini misalnya ya. Ya nih, impaired manual skill ya, causing handling difficulties ya. Jadi misalnya apalagi misalnya pakai insulinnya injeksi misalnya ya, atau pasien yang misalnya tremor begini ya, tidak ada yang bantu, kemudian harus nuangin obat ke sirup dan sirup ke sendok dan seterusnya ya. Jadi ini juga menjadi risk factor, jadi muncul di pertanyaan ini ya. Ya, kemudian the presence of my medicine ya apakah dilakukan sendiri, dilakukan oleh orang lain ya, teman atau keluarga ya. Kenapa? Karena ini penting ya, kalau dilakukan sendiri berarti tadi ketika pasiennya misalnya demensia atau punya impaired manual skill, maka ini menjadi kemungkinan DRP-nya menjadi besar. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang kemudian taking care ya, bisa relatif friend atau misalnya kalau di sini misalnya perawat gitu ya, maka kemudian ini potensi DRP-nya kemudian menurun. Ya, kemudian ada nggak obat-obat yang khusus ya, misalnya inhalasi ya, misalnya syring for self injection, skin patch ya tadi misalnya, obat-obat dengan spesial application form ya, jadi pemberiannya spesial, maka ini juga menjadi perhatian penting ketika pasiennya misalnya demensia tadi misalnya. Makanya demensia ini menjadi sangat poin
risk faktornya menjadi poinnya besar ya. Oke. Oke, itu tadi sudah ya. Jadi di penelitian tadi risk factor, kemudian ada kuesioner untuk men-screening, maka di penelitian ini saya ingin menunjukkan eh, ada apa namanya kejadian atau jenis drug related problem. Ini penelitian perspektif longitudinal study di rumah sakit di Swedia. Kemudian classification DRP-nya menggunakan Cipole ya. Cipole ya. Jadi teman-teman sekalian, yang menjadi perhatian dalam pembahasan DRP adalah klasifikasi DRP. Ya, kalau Anda ingat ya, sebelumnya itu DRP bisa diklasifikasikan menggunakan PCNE ya, Pharmaceutical Care Network Europe ya. Kemudian itu yang sering sekali dipakai. Pola klasifikasi yang lain yang juga sering dipakai adalah klasifikasi DRP yang dibuat oleh Cipole ya. Ini penulis apa namanya autor tentang pharmaceutical care yang cukup terkenal juga, yang paling terkenal ya Cipole ini. Jadi biasanya menggunakan tadi PCNE atau Cipole ya, atau kadang-kadang peneliti menggunakan klasifikasi yang lain juga. Ini memang menjadi salah satu tantangan kita untuk mengkaji penelitian DRP adalah karena uh, seringkali peneliti-peneliti itu menggunakan klasifikasi yang berbeda-beda. Tapi yang paling sering itu tadi ya PCNE, dan klasifikasi yang dipakai atau dibuat oleh Cipul. Saya nggak tahu nih Pak atau Bu, karena biasanya yang digunakan nama belakang, jadi nama depannya apa saya apa namanya saya perlu pastikan, tapi gampangnya Cipole gitu aja ya. Ini terkenal ini. Kemudian di sini ditemukan bahwa the therapeutic class most often involved in unnecessary drug therapy was proton pump inhibitor ya 9,1%. Jadi kalau Anda ingat ketika kita diskusi farmakoterapi, ya salah satu kelompok obat yang sering digunakan untuk sebagai katakanlah apa ya, profilaksis mungkin ya, supaya mencegah terjadinya GI disorder adalah golongan proton pump inhibitor. Ya, proton pump inhibitor ya, omeprazole dan teman-temannya itu ya. Jadi di rumah sakit ini penggunanya juga cukup besar, cukup banyak ya. Ya bukan misalnya pasien mendapatkan obat yang misalnya sangat banyak, maka kecenderungannya adalah pasien juga akan mendapatkan obat-obat GI protector ya, GI protector, GI protector. Nah, kita harus gali lagi sebenarnya apakah pengobatan yang banyak tadi sebenarnya punya resiko besar terhadap GI disorder. Sehingga kalau tidak, maka sebenarnya obat ini menjadi unnecessary ya, unnecessary, tidak dibutuhkan. Sehingga ini bisa menjadi kajian besar juga untuk kita lakukan, karena sebenarnya kalau ini sebenarnya tidak diperlukan, maka kita sebenarnya dalam bahasa ekstrimnya ya buang-buang uang ya. Kita memberikan sesuatu ya kan ada harganya obat itu ya. Kita memberikan sesuatu padahal sebenarnya tidak diperlukan. Kenapa? Karena sebenarnya obat-obat lain yang kemudian dicurigai menjadi GI apa namanya menimbulkan GI disorder sebenarnya tidak seperti yang kita sangka. Ya sehingga kita harus kaji betul memang apakah obat-obat tadi walaupun banyak itu menimbulkan GI disorder atau tidak. Kalau tidak ya kita tidak perlu. Apalagi misalnya kondisi pasien juga ya muda misalnya, tidak punya faktor risiko lain, maka sebenarnya penggunaan proton pump inhibitor sebagai GI protector menjadi unnecessary. Ya, kemudian therapeutic class ya yang kemudian paling sering dalam kejadian DRP di penelitian ini adalah antitrombotik ya, antitrombotic agent ya 10,6, psycholeptics dan diuretics ya. Jadi memang ini obat-obat yang tadi ya indeks terapinya sempit, kemudian kejadian apa namanya adverse drug reaction-nya besar ya, kemudian cukup severe juga, sehingga kita harus ketika pasien mendapatkan obat-obat di dalam kelompok obat ini harus semacam aware bahwa pasien bisa punya kemungkinan terjadinya DRP. Ya, ini penelitiannya ya. Jadi anesthesia terapi ini yang teridentifikasi, kemudian ini yang kemudian put forward, artinya disampaikan ke dokter. Ya ini loh dok, ini kejadian DRP gitu ya, kemungkinan DRP. Kemudian ini yang adjusted, yang disusun oleh dokter. Ya jadi ini sifatnya prospektif, jadi pasiennya masih ada di rumah sakit, kemudian diidentifikasi ada DRP, ya kemudian disampaikan ke penulis resepnya, ya kemudian kita lihat apakah penulis resepnya menyesuaikan tidak. Ada yang menyesuaikan atau tidak, tentu saja dengan berbagai alasan.
Oke, kemudian yang berikutnya ini penelitian yang lain, high risk medicine associated with clinically relevant medication related problems in UK hospital as a prospective observational study. Jadi kalau yang ini penelitian ini ingin melihat faktor risiko yang terkait dengan obat ya. Obat-obat yang dikatakan di sini high risk ya, high risk medicine. Bagaimana dia mendefinisikan high risk? Dia berdasarkan literatur penelitian sebelumnya, kemudian dia mendapatkan obat-obat yang masuk dalam kelompok high risk ya, high risk. Dan kemudian dari yang kelompok obat tersebut kemudian dilihat apakah terjadi medication related problem atau DRP atau tidak ya. Prospective observational study was performed to establish association between the use of high risk medicine groups and the study outcome ya. Studi outcome-nya adalah kejadian at least one moderate or severe preventable medication related problem. Jadi dihubungkan antara obat-obat yang masuk ke dalam kategori high risk tadi dengan kejadian terjadinya DRP atau di sini MRP ya, yang sifatnya moderate atau severe. Ya, jadi severity juga penting sini ya, ada sifatnya moderate, ada severe, ada yang mild ya. Yang paling ringan mild, moderate, severe. Ini yang di dalam penelitian adalah yang sifatnya moderate atau severe. Ya, di sini Anda lihat sini ada univariable analysis, ada multivariable analysis. Maka Anda harus ingat ya, odds ratio kalau lebih dari 1 berarti berarti meningkatkan ya. Kemudian di sini ada angka confidence intervalnya ya, range-nya, kemudian ada p-value-nya ya. P-value-nya less than 0,05 maka dia menjadi signifikan karena angka odds ratio-nya di sini adalah tidak melewati 1 ya. Jadi di atas 1 semua. Anda lihat di sini ya. Anda lihat di sini, Anda ingat ya konsep ini ya. Anda ingat konsep ini. Kalau yang ini yang tidak signifikan, kenapa? Karena dia melewati 1. Ya, jadi ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada antimikrobia, kemudian yang antimikrobia, kemudian ini mikrobia lain ya. Jadi dia khususkan ya aminoglikosida dan glikopeptide. Glikopeptide itu yang vancomycin ya. Aminoglikosida, amikasin dan seterusnya. Kemudian antidepresan, antikoagulan, antidiabetik, kemudian epilepsy medication. Anda lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 high risk medicine yang kemudian berkaitan dengan kejadian DRP yang sifatnya tadi moderate atau severe. Tapi kemudian ketika dilakukan multivariable analysis, apa itu multivariable analysis? Adalah analisis yang kemudian mempertimbangkan juga di sini ada Anda lihat di bawah ini adjusted for. Jadi dia adjusted ya, di-adjust ya, disesuaikan ya, jadi dimasukkan faktor-faktor lain ya, yaitu faktor umur, faktor sosial ekonomik, faktor alergi, faktor body mass index, faktor number of hospital admission in previous, jadi history pasiennya, kemudian diagnosis, number of comorbidities, history of dementia, number of regular medicine prescribed, parental medicine admission, renal function, liver disease dan seterusnya. Jadi ini dia mempertimbangkan juga faktor lain, tidak hanya faktor obat. Maka hasilnya gimana? Kita lihat hasilnya ternyata hanya ada 2 yang betul-betul menjadi penyebab, yaitu antimikrobia dan epilepsy medicine. Ya, jadi memang setelah disesuaikan dengan kondisi ini, maka yang menjadi penyebab itu hanya 2 yang menjadi penyebab yang signifikan. Artinya apa? Artinya sebenarnya tentu saja yang menyebabkan medication related problem itu tidak hanya faktor obat tapi juga faktor ini. Ya, faktor ini. Jadi ini menjadi penguat bahwa DRP atau macam-macam ya, ada yang mengatakan DRP, di sini dikatakan sebagai MRP, itu faktornya tidak hanya faktor obat tapi juga faktor dari pasien sendiri. Ya, misalnya kondisi ginjal, kondisi hati, ya misalnya tadi demensia dan seterusnya. Ya, sehingga ini penelitian ini menjadi penguat juga bahwasanya banyak sekali faktor selain obat ya yang kemudian juga perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengidentifikasi kejadian DRP. Jadi misalnya
kita ketemu pasien, kemudian kita lihat screening obatnya. Ya sekali lagi ini pelajaran besar untuk kita juga supaya kita tidak hanya men-screening obat tapi juga kita melihat kondisi pasien. Ya kita ketika men-screening men-screening obat, kemudian kita lihat kondisi pasiennya seperti apa. Nah, dua-duanya ini ya bisa menjadi faktor risiko terjadinya DRP. Ya, dua-duanya ini bisa menjadi apa namanya faktor risiko terjadinya DRP ya. Jadi kita harus tidak hanya mempertimbangkan faktor obat, tapi juga kita harus mempertimbangkan kondisi pasien. Oke, di slide ini saya ingin menampilkan bagaimana kejadian DRP di apotek di komunitas ya. Kalau tadi kita bahas di hospital, kalau ini kita bahas di komunitas. Anda lihat di sini nationwide survey of community pharmacies in Germany to record all identified DRP. Jadi intinya adalah apa namanya apoteker atau farmasis di apotek ini diminta untuk merekod ya, merekam atau mencatat kejadian DRP. Jadi selama 1 minggu begitu, jadi setiap apoteker diberi waktu 1 minggu untuk kemudian mendeteksi dan mencatat kejadian DRP. Dan di sini diperoleh ada 1.146 apoteker yang terlibat dan menemukan 10.427. Jadi paling tidak satu apoteker itu menemukan sekitar 10 DRP selama 1 minggu. Ya paling tidak ada lebih dari 1 DRP tiap hari yang kemudian apoteker bisa apa namanya bisa temui ya, bisa apa namanya deteksi. Kemudian the prescribing physician was contacted. Jadi karena memang ini sebagian besar obat resep, maka kemudian apoteker harus menghubungi dokter penulis resep ya 60. Jadi 60 dari total kasus 60,5% itu apoteker harus menghubungi dokter yang penulis resep untuk kemudian mendiskusikan kejadian DRP tadi. Kemudian median time needed for solving DRP was 5 minutes. Jadi, ini penting kenapa? Karena kita harus dalam konteks DRP kita tidak bisa misalnya mengkaji DRP terlalu lama juga karena misalnya ya kita tidak boleh terlalu lama. Jadi pasiennya misalnya butuh terapi dengan cepat, kemudian dokter juga butuh apa namanya jawaban dengan cepat, maka ya ada waktu yang kemudian kita harus selesai apa namanya harus targetkan misalnya berapa menit gitu misalnya ini dan di sini dikatakan 5 menit ini cukup cepat jadi bisa mendeteksi terjadi DRP kemudian memberikan solusi ya terhadap kejadian DRP yang muncul. Kemudian penyebabnya di sini dikatakan terbesarnya itu top 10 ya, ini top 10 10 besarnya. Yang nomor pertama itu drug-drug interaction ya. Jadi drug-drug interaction apa namanya menjadi penyebab terbesar DRP yang kemudian muncul di dalam penelitian ini. Kemudian incomplete or unreadable prescription. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia nomor 2 ini mungkin ya. Incomplete or unreadable prescription. Jadi resepnya nggak jelas atau tidak lengkap gitu ya, nggak bisa dibaca. Dan obat tidak tersedia di market, patient does not know the dose dan seterusnya. Jadi ini penyebabnya. Sekali lagi, kalau ini misalnya Anda nanti bekerja atau berpraktek di apotek, Anda bisa melakukan ini juga supaya Anda bisa mendeteksi kejadian DRP yang kemungkinan akan muncul ya di tempat praktek Anda. Oke, kemudian di slide ini saya ingin menyajikan tools ya, patient assessment tool for pharmacist untuk mendeteksi kejadian DRP. Ya, jadi memang tadi ada tools yang atas ini bisa saling kombinasi begitu ya. Tadi di atas juga ada tools, ini juga bisa ada tools. Kalau ini umum ya. Ya Anda lihat list medical ada 1 sampai 8 ya, list ya, 1 medical condition. Apakah any condition not identified yet? Ada nggak kondisi yang kemudian belum muncul gitu atau diidentifikasi atau belum misalnya oleh dokter belum dimasukkan sebagai diagnosis misalnya? Maka kita bisa lihat ya, cek kultur ya. Ada nggak infection, kemudian ada nggak abnormalitas ya, angka data lab yang kemudian abnormal tapi kemudian belum diterapi oleh dokter. Kemudian physical examination atau investigation, ada nggak kondisi baru yang muncul ya. Bisa muncul karena kondisi pasiennya, bisa muncul karena obat ya, DRP. Ya, maka kemudian ini bisa kemudian muncul di sini. Kemudian any prophylaxis needed. Misalnya stress ulcer, ya deep vein thrombosis, osteoporosis, infection. Jadi
ada nggak kemungkinan apa namanya profilaksis yang kemudian kita harus berikan, karena kita tahu bahwa ada profilaksis ya untuk mencegah terjadinya stres usus, untuk mencegah terjadinya DVT, untuk mencegah terjadinya osteoporosis, infection. Ketika pasien punya faktor resiko, ya, ketika pasien punya faktor resiko terjadinya stres ulcer, punya faktor resiko terjadinya DVT, punya faktor resiko terjadinya osteoporosis, punya faktor resiko terjadinya infection, maka ya ada kalanya profilaksis ini menjadi penting ya. Profilaksis ini menjadi penting. Ya, misalnya terapi profilaksis belum diberikan, maka kita bisa katakan di situ juga ada DRP di situ, sehingga apa namanya terapi yang dibutuhkan belum diberikan ya, itu kategorinya itu ya. Ya, karena misalnya pasien punya faktor risiko yang banyak terhadap misalnya salah satu ini ya, atau lebih dari salah satu ini, misalnya stres ulcer misalnya, maka kemudian kita sudah mengkaji faktor risikonya banyak, maka kemudian profilaksis, obat profilaksisnya menjadi penting untuk pasien ini. Kemudian match each medical condition to medication to the patient is currently receiving. Ada nggak obat yang tidak diperlukan, atau ada nggak obat yang condition not treated ya? Ya ini masuk yang ini ya, profilaksis bisa masuk ke condition not treated ya. Ya artinya profilaksis ya. Ya. Kemudian cek correct drug dose ya. Dosisnya seperti apa? Ya apakah apa namanya, ini penting sekali teman-teman sekalian untuk melihat dosisnya ya dihubungkan dengan pasien, kondisi pasien ya, berat badan pasien, kemudian usia pasien, kemudian organ function seperti kondisi ginjal atau kondisi hati ya, atau indication. Jadi misalnya organ function ini menjadi penting misalnya ketika pasien punya serum kreatinin dan creatinine clearance yang tidak normal gitu, maka Anda lihat obatnya apakah obat itu harus disesuaikan atau tidak ya berdasarkan kondisi ginjal pasien ya. Kemudian pasien, berat badan pasien, usia pasien ini juga bisa untuk beberapa obat, misalnya tidak semua obat ya, untuk beberapa obat juga menjadi faktor yang penting dalam apa namanya untuk kemudian menyesuaikan dosis obat. Kemudian for indication misalnya ada antibiotik tertentu yang cukup diberikan misalnya 3 hari, ada yang harus 10 hari misalnya karena infeksinya berbeda, karena apa bakterinya berbeda dan seterusnya. Jadi ini kita harus lihat juga ya, indication. Kemudian are all drugs the best choice ya, ini penting juga. Apakah obat itu mungkin pilihannya sudah benar, tapi apakah yang paling benar atau yang paling terbaik ya? For the indication, for this patient, for the indication ya, apakah ini yang paling paling the best ya? Mungkin sudah benar, tapi mungkin ada the best ya. Kalau di video-video yang lain saya sering menyampaikan ini ya. Jadi pilihan obat itu biasanya sudah benar, tapi mungkin ada obatnya yang paling benar atau lebih benar. Ya for this patient ya. Apa namanya, mana kursornya, ya sesuaikan dengan usia, kemudian kondisi pasien, histori pasien, apakah obat ini paling yang terbaik, kemudian any comorbid condition ya, sehingga saya sering mengatakan Anda melakukan apa namanya kelas gitu ya, apa namanya comparison ya, kelas comparison ya. Jadi misalnya golongan apa namanya sulfonylurea ya, ada sulfonylurea yang dia tidak masalah ketika pasiennya kondisi ginjalnya terganggu. Tapi ada sulfonylurea yang kontraindikasi atau paling tidak disesuaikan dosisnya ketika pasiennya kondisi ginjalnya terganggu. Dan ketika pasien diabetes itu kan salah satu manifestasi komplikasi jangka panjang adalah gagal ginjal kronik ya, sehingga ya ini menjadi sangat penting ya. Anda tahu bahwa diabetes apa bisa menjadi gagal ginjal kronik, maka Anda harus pikirkan ya ini comorbid condition. Jadi obat mana yang harus yang terbaik, yang the best choice-nya apa untuk kondisi pasien itu. Kemudian ada interaksi atau tidak ya, drug-drug interaction between drug and laboratory test value abnormality, between drug and makanan misalnya. Ya ini penting juga ya. Tentu saja tidak semuanya ya. Kalau kita tahu di interaksi obat itu kan ada yang ada level-levelnya ya. Anda cari yang levelnya yang severe, yang angka kejadiannya besar. Jangan kalau yang angka yang severity-nya mild ya Anda tidak harus, karena kalau pasien mendapatkan paling tidak 5 obat, maka pasti ada interaksi obat. Tapi apakah interaksi obatnya itu kemudian penting atau tidak, itu yang Anda harus gali lebih dalam. Ya, Anda yang harus gali lebih dalam ketika itu penting sekali. Misalnya obat dengan makanan ya, misalnya ada interaksi obat dan makanan yang kemudian
ketika obat diberikan dengan makanan, maka kemudian misalnya AUC obatnya menjadi sangat menurun ya. Jadi penyerapan obatnya menjadi sangat menurun, maka Anda harus perhatikan itu. Tapi kalau tidak terlalu signifikan ya, signifikansinya rendah, maka Anda tidak harus terlalu apa ya istilahnya ya keep in our mind, tapi mungkin Anda tidak terlalu harus kemudian memikirkan secara mendalam. Is the patient having any adverse effect? Ya, adverse effect ya, symptom that could be explained by adverse effect of medication ya. Anda bisa pakai Naranjo ya misalnya. Misalnya ya pakai Naranjo, ada nggak kemungkinan adanya DRP atau adverse drug event karena obat yang sudah diberikan atau sudah digunakan oleh pasien. Symptom that could be explained by adverse effect of medication. Jadi dari kondisi pasien penyakitnya kayaknya tidak nih. Nah, maka kemungkinan lain berarti dari obat. Ya, maka Anda cari tahu ya kira-kira obat mana yang kemudian menimbulkan adverse drug event tadi. Laboratory test abnormalities that could be explained by adverse effect of medication, allergic ya dan seterusnya. Kemudian is the patient able to take the prescribed medication as directed? Ya ini aspeknya berarti Anda ingat obat itu kalau kita dalam konteks risk and benefit ya, Anda ingat risk and benefit itu untuk mendapatkan obat yang paling the safest, the most acceptable and the safest, the most effective, and yang terakhir adalah the most acceptable. Ya, the most acceptable itu masuk ke sini ya. Apakah pasien itu bisa afford ya, bisa membeli ya, atau apa ya istilahnya secara finansial pasien bisa acceptable, bisa mendapatkan obat itu ya financially atau logistically ya misalnya apakah pasien bisa misalnya punya uang ya financially oke, tapi logistically misalnya apakah pasien dengan kondisinya kemudian bisa menggunakan obat tadi dengan metode tertentu, misalnya liquid for patient with gastrostomy tube, dexterity of patient to use inhaler ya. Bisa nggak pasien pakai inhaler ya? Ya, dexterity itu kemampuan ya, skill. Pasien bisa nggak pakai inhaler? Jangan-jangan nggak bisa ya. Jadi itu masuk ke acceptability. Kemudian unpleasant taste ya. Sekarang salah satu hal yang menjadi kalau di COVID itu yang paling sering menjadi keluhan pasien adalah ketika pasien menggunakan klorokin ya. Klorokin itu rasanya sangat tidak nyaman bagi pasien ya, unpleasant. Jadi salah satu hal yang kemudian pasien menjadi yes mungkin masih patuh ya atau compliance-nya masih tinggi, tapi kemudian menjadi pasien menjadi secara secara keseluruhan kemudian sangat terpengaruh karena unpleasant tadi ya, rasanya sangat tidak nyaman ya menggunakan kloroquine ya. Ini masuk ke acceptability. Is there anything else about the medicine that is problematic for the patient? Ini faktor-faktor lain ya. Faktor lain selain yang sudah di poin 1 sampai 7. Kalau Anda bisa menemukan 1 sampai 7 itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Ya, kira-kira apa yang kemudian menjadi permasalahan terkait obat yang kemudian mungkin muncul pada pasien yang kita hadapi. Oke, teman-teman sekalian, ini hal yang agak sedikit berbeda tapi menjadi penting karena salah satu dalam kategori DRP adalah ADR ya, adverse drug reaction ya, adverse drug reaction. Saya ingin menampilkan ini karena ini saya terus terang baru tahu sekitar berapa hari yang lalu gitu ya, saya menemukan paper ini cukup luar biasa ya. Kalau Anda melihat di slide ini tulisannya adverse drug reaction number in package insert. Jadi kalau di package insert atau di misalnya di sumber informasi yang lain misalnya di internet dan seterusnya, itu kan ada nomor ada angka kejadian ADR ya. Maka pertanyaan besarnya apakah sebenarnya angka kejadian itu really caused by drug? Apakah persentase sekian persen misalnya 10% itu benar-benar dari obat atau tidak? Oke, kita lihat. Misalnya ini ya. Frequency of side effect that were reported in clinical trial on ini obat kontrasepsi ya, Amiset. Kemudian ini statin. Ini kontrasepsi kejadian headache, jadi pasien muncul sakit kepala, painful, kemudian unusual period, jadi menstruasi yang tidak teratur, kemudian berat badannya meningkat. Ini angka kejadiannya ya pada ini obat ini ya, pada obat atau kontrasepsi ini Amiset ya.
18,4, 10,1, 2,2%. Artinya apa? 18,4% ya. Jadi kalau katakanlah 20% ya kita bulatkan. Berarti 20% berarti kalau ada 10 orang maka 2 orang diantaranya kena headache ya. Painful. Ya 10% berarti kalau dari 10 orang 1 orang painful. Ya weight gain 2,2% berarti dari 100 orang 2 orang akan kena weight gain. Dan statin ya muscle pain ya maka 9,5% katakanlah yang angka paling tinggi ya ini dari 3 penelitian ini angkanya sekitar 5 sampai 9,5%, katakanlah 5% ya. Maka 5 dari 100 orang yang menggunakan statin bacanya kan gitu ya akan terkena muscle pain. Tapi apakah betul-betul itu semua karena obat? Kita lihat. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita buka data ini placebo, maka kita bisa lihat bahkan di placebo, artinya apa? Placebo itu kan nggak pakai obat ya. Ya dia placebo gitu. Dia bahkan misalnya di headache itu muncul angkanya lebih tinggi. Ya painful angkanya 10,19, jadi hanya selisih 1,1%. Weight gain juga ya 2,2, 2,1%. Ya, sehingga Anda bisa lihat sebenarnya ya di bawah juga ini. Ya di bawah juga yang statin. Anda lihat kalau di sini placebo-nya 9,2, 7,6, 4, dan Anda lihat p-value-nya tidak signifikan. Artinya apa? Kejadian muscle pain antara kelompok statin dan kelompok placebo itu tidak berbeda bermakna. Sehingga apakah ini pertanyaan besar, is the number really caused by drug? Ya maka kita bisa tahu bahwa tidak. Ya karena angka-angka ini kemudian bisa jadi memang karena memang kondisi pasiennya. Ya bukan berarti karena obatnya tapi karena kondisi lain. Karena toh di kelompok placebo atau kelompok pasien yang tidak menggunakan obat itu kejadian adverse drug reaction tadi juga muncul ya. Jadi ini tentu saja bukan adverse drug reaction tapi karena reaction karena penyebab yang lain. Ini penting teman sekalian karena saya baca di paper ini kenapa kemudian penelitian ini ingin dimunculkan karena sekarang pasien kemudian bisa mengakses ya informasi obat dimanapun, dan kemudian ketika pasien misalnya ini saya tutup lagi ya, ini tadi misalnya ditutup ya, pasien mendapatkan hanya yang ini dan sebagian besar informasi obat itu hanya menampilkan yang ini tanpa menampilkan placebo, sehingga Anda lihat angkanya besar ya, sehingga pasien bisa jadi khawatir ya, akan munculnya kejadian adverse drug reaction. Dan efeknya banyak ya. Efeknya mungkin dia bisa jadi tidak mau menggunakan obat tadi, atau bisa jadi pasien menjadi tidak patuh. Ya sehingga ya terapi menjadi tidak tercapai. Hal yang lain adalah kita sebagai tenaga kesehatan juga harus hati-hati kalau kita hanya membaca angka ini. Ya, seringkali yang ada di informasi obat, sumber-sumber informasi obat, datanya hanya ini. Ya, kalau kita membaca hanya data ini, maka kita akan memberikan konseling yang kemudian sebenarnya informasinya tidak 100% tepat ya, tidak 100% akurat, karena angka ini adalah angka yang sebenarnya kalau dibandingkan placebo juga sama. Ya, jadi sebenarnya angka ini bukan karena obat ya. Betul ini memang pasien dari kelompok obat, tapi di kelompok placebo juga angkanya muncul ya dengan persentase yang sama. Ya, jadi ini hal yang sangat penting, saya baru tahu kemarin sehingga saya ingin tampilkan di sini supaya teman-teman aware terhadap fakta ini bahwa di sini ya, bahwa adverse drug reaction number in packet insert is mostly from intervention group result. Hanya yang ini aja teman-teman sekalian. Ya, saya kan sering mengatakan ke Anda ya, coba Anda lihat persentasenya. Ya, selama ini saya tidak berpikir sampai sini, cuma sekarang saya melihat fakta seperti ini sehingga saya harus sampaikan ke teman-teman supaya Anda harus hati-hati. Kalau Anda melihat informasi obat, maka Anda harus lihat juga tidak hanya kelompok kelompok intervensi, juga harus lihat placebo-nya. Ketika selisihnya ini besar, baru Anda bisa katakan bahwa memang karena obat tadi. Tapi kalau di placebo-nya juga angkanya besar, jadi bisa jadi sebenarnya bukan karena obat. Ya, disampaikan ketika tadi ini ditutup kan ya, placebo-nya ditutup kan angkanya besar. Tapi ketika ini saya buka, maka put placebo number into account will dramatically change the real number of ADR caused by drug. Ya, yang Anda lihat ya, angkanya bahkan sama atau bahkan di placebo lebih besar. Ini ada istilah namanya nocebo. Nah, ini istilah baru, ini baru sekali teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa yang tahu, tapi saya yakin sebagian besar dari Anda belum tahu. Saya sendiri baru tahu juga. Ini kebalikannya dari placebo. Nocebo itu kebalikan dari placebo. Kalau placebo effect adalah
pasien yang tidak mendapatkan obat, tapi kemudian dia sembuh. Jadi yang efeknya positif ya teman-teman. Placebo itu yang efeknya positif. Jadi pasien yang di kelompok yang tidak mendapatkan obat, tapi dia sembuh karena ada placebo effect. Placebo effect artinya, oke, saya dapat obat maka saya sembuh. Itu placebo effect. Sebaliknya ada namanya nocebo effect. Nocebo effect itu artinya dia tidak mendapatkan obat, tapi kemudian dia tahu bahwa atau dia punya anggapan bahwa obat ini akan menimbulkan adverse drug reaction tertentu. Ya, tapi dia sebenarnya nggak dapat obat tadi. Tapi karena dia sudah punya keyakinan itu, maka kemudian adverse drug reaction tersebut menjadi muncul. Itu namanya nocebo effect. Ini kebalikan dari placebo effect. Jadi kalau placebo effect itu yang positif, kalau nocebo effect itu yang negatif. Ya, jadi placebo effect itu yang pasien pada kelompok placebo yang kemudian sembuh gitu ya. Kalau nocebo effect pasien pada kelompok placebo yang kemudian muncul adverse drug reaction-nya, padahal dia nggak dapat obat. Ya, jadi dan ini ada teman-teman sekalian. Kalau Anda nanti insya Allah saya akan buat video khusus tentang nocebo effect. Banyak sekali penelitian yang memunculkan nocebo effect. Jadi sebenarnya pasien tadi tidak tidak mendapatkan obat, tapi karena dia punya perasaan bahwa dia akan mendapatkan adverse drug reaction, maka kemudian adverse drug reaction tadi betul-betul muncul. Ya, it describes a situation where a negative outcomes occur due to a belief that the intervention will cause harm. Ya, jadi ini penting sekali. Ini saya sampaikan di sini, consider nocebo effect when perform patient counseling. Kita harus hati-hati memberikan misalnya, ada kemungkinan adverse drug ini ya. Kenapa? Karena bisa jadi sebenarnya pasien tadi mungkin kalau tidak kita kasih tahu mungkin nggak muncul, tapi karena kita kasih tahu menjadi muncul. Kita harus imbang. Ya, tentu saja kita harus informasikan. Kemungkinan terjadi adverse drug, tapi kita harus tahu menggali lebih dalam, perlu tidak kita berikan informasi tadi untuk pasien, karena jangan-jangan justru yang muncul yang nocebo effect tadi. Nah, ini kajiannya jadi lebih komprehensif dan lebih complicated ya, karena adanya kemungkinan nocebo effect. Oke, ini maka yang bisa kita lakukan adalah ya, apakah betul-betul kan obat tidak, kita menghitung NNH ya, number needed to harm ya. Number needed to harm. Anda ingat ya di kajian-kajian sebelumnya ya, ada namanya number needed to treat, ada number needed to harm. Ya, kita ambil satu saja yang weight gain, maka angkanya 2,2% pada kelompok intervensi, 2,1% pada kelompok placebo. Anda hitung absolute risk difference ya, cuma dikurangi aja 2,2 dikurangi 2,1 sebenarnya 0,1 ya. Kemudian NNH itu 1 per ini, maka 1000, angkanya 1000. Makanya maknanya adalah ini membutuhkan 1000 orang karena NNH-nya number needed to harm ya. Makanya number needed. Jadi number needed ya, yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan untuk munculnya satu harm weight gain adalah 1000. Jadi kalau ada 1000 orang baru muncul satu weight gain karena obat ini. Jadi sebenarnya angkanya kecil sekali. Ya, karena bahkan di placebo juga 2,1%, sehingga NNH atau NNT adalah parameter yang memang harus kita hitung. Ini biasanya tidak muncul di paper, ini saya hitung sendiri ya. Tidak muncul di paper, sehingga kita harus hitung sendiri. Ya, kalau number needed to treat itu yang kaitannya dengan faktor efektivitas atau efikasi. Kalau number needed to harm itu faktor yang berkaitan outcome yang berkaitan dengan adverse drug reaction atau berkaitan dengan harm ya, yang kejadian-kejadian yang negatif. Ya, sehingga ya angkanya sebenarnya kecil sekali ya. Angkanya memunculkan kemungkinan terjadi weight gain sebenarnya kecil sekali, karena number needed to harm-nya 1000, jadi butuh 1000 orang untuk kemudian menjadikan satu kejadian weight gain secara statistik seperti itu. Maka take home message-nya adalah poor quality presentation of information can increase the nocebo effect tadi ya. Kalau kita hanya dapat informasinya ini ya tanpa kemudian kita melihat kelompok placebo, maka angkanya seakan-akan besar, padahal sebenarnya kalau kita bandingkan placebo sebenarnya angkanya sebenarnya kecil sekali. Ya, dan ketika kita berikan misalnya informasinya ini saja ya kepada pasien, maka bisa jadi nocebo effect akan kemudian muncul dan potential for harm. Jadi pasien tadi nocebo effect-nya bisa muncul, atau pasien justru takut kemudian tidak patuh terhadap pengobatan atau tidak mau menggunakan obat dan seterusnya. Jadi, sekali lagi kita harus hati-hati. Ini mungkin baru bagi Anda. Ini harapannya menjadi hal yang salah satu hal yang kemudian menjadi pertimbangan Anda ketika mengkaji
risk and benefit obat, yaitu salah satu hal barunya ini, nocebo effect. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana mendeteksi dan meresolve drug-related problem. Ya intinya tadi, jadi kita epidemiologi atau angka kejadian drug-related problem di tempat kita pelajari, ya baik dari obatnya, kemudian baik dari kondisi lainnya, ya tidak hanya obat tapi kondisi lain, kemudian memunculkan DRP tadi. Kemudian tadi di akhir kita membahas tentang nocebo effect, yaitu hal baru bagi kita sehingga kita bisa tahu bahwa ada kemungkinan lain ya terkait dengan nocebo effect yang kemudian kita bisa jadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengkaji DRP, sekaligus mengkaji misalnya ketika kita planning untuk kemudian melakukan konseling, apakah perlu tidak kita melakukan konseling semuanya terkait DRP pasien. Sekali lagi ini risk and benefit. Sekali lagi risk and benefit. Terima kasih teman sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.